Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kaki-kaki. Ya, itu kan ada USD ya. Yang nyender ini, yang orinya, yang terpasang itu yaitu kaki YZ 125. Oke, kelihatan sekali kan bedanya. Ini kecil, ini besar. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai cara pasang yang pertama, terus kemudian rubahan-rubahannya ya. Yang kemudian nanti setelannya ada kompresi, preload ya, atau tekanan. Kemudian ada ribbonnya, kita lihat nanti. Terus kemudian review singkat setelah saya pakai untuk adventure, juga untuk gestrek. Kemarin alhamdulillah juara 1 di kelas FFA Open. Itu juara 1 ya, pakai shock ini aja, hanya beda di pengaturan aja, diatur keras enggaknya, preloadnya sama ribbonnya. Terus yang keempat yaitu mengenai tips agar yang tingginya di bawah 170 masih nyaman menggunakan shock ini biar nggak ketinggian. Oke, itu tipsnya. Bagi teman-teman, nggak lupa mohon bantu channel ini untuk subscribe, juga berlangganan, juga share, siapa tahu bermanfaat. Di dalam video ini juga banyak sekali tips-tips mengenai modifikasi 150L agar CRF ya, CRF 150R agar kita enak untuk ngejalur, juga untuk adventure atau GTX juga bisa. Oke, langsung aja dari kelamaan nih. Ini penampakannya nih. Oke ya, kelihatan keker kan, beda memang. Terus ini yang orinya. Oke. Nanti kalau ada yang mau WA aja atau chatting di itu saya jual, tapi yang jelas harganya nggak terlalu mahal lah ya. Oke, jadi yang pertama ini jari shock ori sama shock yang YZ 125 ini cuma beda di sini nih. Yang pertama beda ini, panjangnya ini. Sama yang orinya itu cuma segini. Ini panjangnya segini, beda ya. Sama asnya, jelas asnya itu besar kan ya. Asnya ini besar dibanding sama yang orinya kecil. Sama travelnya itu turunnya jauh sama ini. Terus punel itu apa ya, rasanya empuk. Ya emang enak sih, rekomendasi lah, cuman memang agak berat. Jadi itu cara pasangnya. Ini kan ada dudukan komstir. Nah, komstir karena dia tadi tuh panjang, ini lebih panjang, kita harus ganjel atau kasih ring ya, kelihatan ya teman-teman, kasih ring. Nah, kalau ada juga yang langsung dijadikan satu, komstirnya dipanjangin. Tapi kalau nanti mau ngerubah lagi, mau pasang shock apalagi yang ngerubah lagi, mendingan biarin gini aja, cuma kita buatin dudukan ini. Biasanya itu besaran dari as komstir ini beda, kita buatin aja di tukang bubut kayak baja. Nah, terus dibuatin sekalian ininya diukur. Oke, pemasangannya mudah, tinggal asal udah asnya udah benar, ini udah plug and play, enak ya. Terus kemudian tadi untuk pengaturan shocknya, ini ada modal pakai obeng min aja nih. Ini kanan kiri ada ya, ini ya, kanan kiri kelihatan kan. Ini kalau kita putar kanan full itu ngerasin, kompresinya apa namanya, preloadnya jadi keras, shocknya keras. Itu biasanya kalau untuk kita terabas itu dikerasin. Terus ini ada, nah yang ini fungsinya untuk buang angin. Jadi kalau kapan udah mulai agak keras, nggak sesuai setelan awal, dibuka aja, dibuka biasa, nanti kayak ban kempes gitu, anginnya kebuang terus kencengin lagi. Ada yang udah dimodifikasi, tinggal pencet-pencet aja nih, tapi ini bisa kok itu. Oke, sama preload itu, jadi kalau kapan shock itu turun ke bawah, nah di sini ya, ini masih tertutup sama karet, ada karetnya di baut ini. Ini kita buka karetnya pakai dicongkel aja pakai obeng min.
Itu juga sama klik kayak itu. Kalau diputar kanan arah jarum jam, dia akan lebih keras. Bukan lebih keras, maksudnya baliknya lebih lama. Jadi setelah shock turun kayak nahan gitu. Itu biasanya untuk ini GTX balap. Nah, kalau untuk adventure ya sedang-sedang aja. Yang penting nggak langsung ngeper langsung mental. Jadi kayak super bolan kita nanti kayak dilemparin aja. Nah, itu kanan kiri ada ya. Kanan kiri ada semua. Cuman ini kotor sih. Nah, tapi ada semua, bisa di setel. Dan itu tadi untuk pengaturannya. Terus kemudian tips, kalau kita tinggi di bawah 170, saran saya cuma diturunin aja ininya, enggak apa-apa, diturunin 4 sampai 5 cm. 5 cm ini sampai batas terakhir itu masih, ini batas terakhir ini. Maaf, ini batas terakhir. Dituruninnya di sini. Jadi masih aman-aman aja nih, gitu kan. Dan itu kalau kita udah turunin segini, sekitar 4 sampai 5 cm, sama yang ori bawaannya ini tinggi motor keseluruhan cuma beda sekitar 2 cm. Nggak jauh kan? 2 cm. Jadi yang diukur itu dari sini sampai as roda. Karena ini sebagai tumpuan dari sasis kan. Kalau ini kan cuman di stangnya aja lebih tinggi. Itu jadi sasis. Nah, ini tumpuan jadi sasis. Jadi ini tumpuannya ini hampir sama. Kita ukur dari sini ke bawah ke as, sama ukur ini sampai as itu cuma beda 2 cm. Oke, jadi itu tadi. Terus pengalaman saya setelah pakai YZ, yang pertama emang jelas lebih empuk ya. Kalau waktu diem dia nggak kayak yang orinya ini kan kita dudukin aja amblas gitu. Ini nggak main, kita rem kita tekan itu mainnya dikit, tapi gitu jalan waduh enak banget, punel, empuk banget tuh. Terus untuk adventure juga enak, untuk gestrek tinggal setir aja. Yang jelas emang agak perlu penyesuaian, agak berat, tapi nggak berat banget sih, emang agak berat. Jadi shocknya emang agak bawaan motornya agak berat, tapi handlingnya tetap enak. Hanya kalau kita pelan itu belok-beloknya emang agak berat aja, cuma itu aja beratnya, tapi nggak nemen kok ya, aman. Jadi recommended atau enggak, kalau saya sih recommended. Udah enak, tampilan juga enak, yang jelas rasa juga enak. Oke, kalau di pasaran itu harganya, masalah harga ini biasanya sekitar 6 sampai 7 tergantung kondisi sih ya gitu. Terus ini ada shock WZ85. Kenapa shock WZ85? Ini belum saya aplikasikan, belum saya ulas. Tapi saran saya kalau teman-teman mau ganti shock belakang pakai WZ85 atau boleh 85, karena apa? Tabungnya ke kanan. Ini ya, tabungnya ke kanan. Terus panjangnya plek persis. Jadi nggak ngerubah pun nggak apa-apa, sama unit tracknya itu aman. Kalau dia shock 100 WZ125, tabungnya kan ke kiri. 25 dia anak ya. Oke, iklan bentar tadi. Walaupun belum ada iklan yang beneran ya. Bismillah, muka-muka ya. Nah, ini kalau yang 125 panjangnya itu lebih 10 cm ke atas, dia harus merubah dudukan shock yang atas, yang kemudian tabungnya ke kiri. Jadi kita harus merubah nih bagian aki segala macam, kita pindah, biasanya pindah di sini kalau teman-teman ketik. Banyak rubah. Tapi kalau ini ya 85 enggak, dan ini juga ada setelan. Nah, ini kompresi. Terus ini ada setelan ribbonnya. Nah, nantilah kita ulas. Oke. Itu teman-teman. Tadi sekilas mengenai shock YZ yang diaplikasikan di CRF 150L. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.